Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 976-980. Untuk sementara, tidak ada yang berbicara. Dan makam itu menjadi mencekam, bercampur darah, yang membuat orang menjadi gila. Kegentingan. Tiba-tiba, suara gesekan logam datang, yang mengejutkan semua orang. Dan buru-buru menoleh untuk melihat. Saya melihat Boyer menamparkan telapak tangan di dinding batu. Dinding batu itu cekung. Dan kemudian 2 kepala binatang yang tampak seperti harimau tetapi bukan harimau muncul di dinding batu. Kedua mata di atas kepala semuanya terbuka. Dan ada 2 manik-manik di dalam lampu hijau terlihat sangat menakutkan. Aku menemukannya, Boyer Hu berkata dengan bangga. Apakah ada mutiara malam di mata ini? Jonathan menatap mata di atas 2 kepala berukir dengan lampu hijau. Mengira itu semacam bola. Jadi dia mengulurkan tangan dan ingin mengambilnya. Jangan bergerak. Dev meraih Jonathan dan tidak membiarkannya bergerak. Tetapi ketika orang lain melihat adegan ini, mereka semua bergerak. Anda harus tahu bahwa dalam percobaan di sini, siapapun yang mendapatkan harta terlebih dahulu akan menjadi orang yang mendapatkan harta itu. Dan yang pertama akan menjadi kuat dan kemudian yang akan menderita. Inilah mengapa Dev diatur pada akhirnya. Jangan pindahkan apapun. Boyer berteriak keras. Tidak ada yang tahu apakah ada semacam mekanisme di sini. Jika seseorang bergerak dengan santai, jika mekanismenya dipicu, orang-orang ini akan mendapat masalah. Tapi tidak ada yang mau mendengarkan kata-kata Boyer, karena orang-orang ini hanya mencari harta karun. Direktur Guo, Anda tidak bisa membiarkan mereka bergerak dengan santai untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Melihat ini, Boyer hanya bisa berteriak pada Walton. Jangan ada yang bergerak. Ketika Walton mendengar ini, wajahnya langsung menjadi marah, dan napas di tubuhnya pecah. Beberapa pria yang ingin mendapatkan hadiah terlebih dahulu semuanya terdiam oleh napas Walton. Kali ini, tidak ada yang berani bergerak. Bagaimanapun, orang yang paling kuat di sini adalah Walton. Percobaan ini, bahkan jika Anda menemukan beberapa harta langka, sebelum saya mengatakan apa-apa, jika ada yang berani mengambilnya secara pribadi, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Anda ingin mati. Biarkan aku membunuh yang tidak patuh. Walton menyapu kerumunan dengan ekspresi muram. Dan tidak ada yang berani membantah. Hanya Jackson yang mencibir. Tetapi Walton tidak peduli padanya. Dia tidak ingin memprovokasi anjing gila ini saat ini. Boyer, kirim seseorang untuk melihatnya. Walton meminta Boyer untuk mengirim seseorang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Boyer mengangguk. Dan dengan lambaian tangannya, salah satu anak dari keluarga Hu berjalan dengan hati-hati. Semua orang berjaga-jaga, dan murid keluarga Hu mengulurkan tangannya dari kepala dan mengikat manik-manik hijau itu. Patriark, benda ini bukan permata, itu lembut. Murid keluarga Hu berjalan menuju Boyer dengan manik-manik. Ketika Boyer mendengar ini, alisnya berkerut cepat buang. Tetapi tepat setelah Boyer selesai berbicara, manik-manik di tangan murid keluarga Hu langsung meleleh. Seolah-olah genangan air mengalir langsung dari tangan murid keluarga Hu ke tanah, dan kemudian menetes ke batu biru di tanah, membuat suara berderak. Apa? Murid keluarga Hu tiba-tiba menjerit dan melihat tangannya lagi. Pada saat ini, aliran asap hijau mulai naik. Dan kulit di tangan dengan cepat meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, hanya menyisakan tulang yang putih. Sisi lain dari murid keluarga Hu buru-buru meraih pergelangan tangannya,
dan energi di tubuhnya langsung menyatu ke telapak tangannya, keluar darinya, tetapi masih tidak bisa menghentikan kecepatan asap hijau yang terkorosi. Potong. Murid keluarga Hu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya. Segera setelah itu, telapak tangan dipotong dan jatuh ke tanah. Tidak ada jejak darah yang menetes dari telapak tangan yang patah. Hanya gas hitam tebal yang mengelilingi luka. Ini cairan katak busuk. Jika kamu tidak memotong telapak tanganmu, kamu akan segera menjadi tumpukan tulang. Boyer berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun murid keluarga Hu kehilangan telapak tangannya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa jika dia tidak memotong telapak tangannya, nyawanya akan hilang. Terima kasih, Patriark. Bocah keluarga Hu menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit. Jangan sentuh benda-benda di sini dengan mudah, termasuk dinding batu. Aku tidak tahu mekanisme lain apa lagi yang akan terlibat. Jadi berhati-hatilah. Boyer mengerutkan kening dan mengingatkan dengan hati-hati. Apakah kalian mendengar kata-kata keluarga Hu? Walton bertanya kepada orang banyak dengan keras. Kami dengar. Semua orang mengangguk. Selama ini, baik di Walton atau di keramaian, pandangan terhadap Boyer telah banyak berubah. Bagaimanapun, mereka telah melihat betapa kuatnya makam kuno ini. Meskipun mereka tidak tahu apa cairan katak busuk yang baru saja dikatakan Boyer, itu tampak menakutkan. Kalian semua mundur. Seharusnya ada gerbang batu di sini, bukan ujungnya. Mendengar apa yang dikatakan Boyer, semua orang buru-buru mundur. Bahkan Walton mundur beberapa langkah. Boyer memandangi 3 manik-manik hijau yang tersisa di mata kedua patung itu. Menarik napas, dan kemudian perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Dan semburan energi datang dari telapak tangan, dikeluarkan, dan kemudian perlahan-lahan menyerap 3 manik-manik dari patung. Setelah 3 manik-manik dipisahkan dari kepala, mereka perlahan-lahan berubah menjadi cairan, dan kemudian menetes ke tanah. Batu biru di tanah dengan cepat terkorosi tanpa bisa dikenali. Melihat mata keempat patung berongga, Boyer mengulurkan tangannya, meraih 4 lubang secara langsung, dan kemudian memutarnya tiba-tiba. Kedua patung itu terpelintir. Krik-krik, ada suara dinding batu bergesekan, dan dinding batu di depannya perlahan terbuka. Dan segera, 2 koridor muncul di depan semua orang. Benar saja, ada mekanismenya. Pemilik keluarga Hu benar-benar cukup hebat. Dia memang keluarga yang berburu gua dan makam. Kali ini, dengan mengikuti kepala keluarga Hu, kita akan jauh lebih santai. Sepertinya bahkan jika ada harta di sini, mereka tidak dapat dengan mudah disentuh. Ada jebakan di mana-mana. Semua orang memuji Boyer satu demi satu. Lagi pula, di makam kuno ini, mereka masih harus mengandalkan Boyer. Patriark Hu, aku akan memberimu penghargaan untuk percobaan ini. Walton memandang Boyer dan bahkan mengganti panggilannya. Belum lagi betapa bahagianya Boyer saat ini. Setelah uji coba ini, status keluarga Hu mereka di dunia seni bela diri Kyoto akan meningkat pesat. Patriark Hu, kali ini ada 2 lorong makam. Yang mana yang akan kita ambil? Raiden melangkah maju dan bertanya pada Boyer. Tuan Muda Naga, tunggu sebentar. Biarkan aku melihat. Setelah Boyer selesai berbicara, dia dengan hati-hati melihat 2 lorong makam yang muncul. Dan Dev melihat kedua lorong makam. Dan tiba-tiba, aura terus mengalir keluar dari lorong makam di sebelah kiri. Bagaimana bisa ada aura di makam kuno? Dev sangat terkejut. Itu normal untuk memiliki yin di dalamnya. Tapi bagaimana bisa ada aura? Kakak Chen, apa yang kamu katakan? Jonathan bertanya. Oh, tidak. Dev menggelengkan kepalanya. Tapi seluruh tubuhnya tanpa sadar berjalan menuju lorong makam di sebelah kiri. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat bahwa Dev benar-benar berjalan menuju jalan makam, Boyer tiba-tiba berteriak. Dia sudah lama tidak menyukai Dev. Jika bukan karena Dev,
makam kuno ini akan menjadi milik keluarga Hunya. Karena alasan Dev, makam kuno itu langsung disita. Dev, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Melihat Dev berjalan menuju jalan makam sendirian, wajah Walton menjadi dingin. Saya pikir sepertinya ada sesuatu di makam ini, kata Dev. Bukan terserah kamu untuk menilai apakah ada sesuatu. Cepat kembali. Walton menegur dengan keras. Melihat ini, Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi mundur. Sekarang dia bukan lawan Walton. Dia masih harus mengalah terlebih dahulu. Boyer menatap Dev dengan pandangan menghina, dan kemudian berkata, Direktur Guo, jalan makamnya persis sama selama 2 hari terakhir. Tetapi berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun, saya pikir kita harus mengambil jalan makam di sebelah kanan. Oke, kami dengarkan kamu. Pergi ke kanan. Walton mengangguk. Di sini, hanya Boyer yang tahu lebih banyak tentang makam kuno, dan hanya bisa mendengarkan Hubaki. Melihat Walton memimpin kerumunan ke kanan, Dev berjalan lurus ke makam di sebelah kiri. Saya akan pergi ke kiri sendiri. Anda pergi saja ke kanan. Walton melihat bahwa Dev tidak patuh, dan hendak menegurnya, tetapi dihentikan oleh Boyer. Direktur Guo, saya tidak yakin mana dari 2 lorong makam yang dapat mengarah ke makam. Karena Dev ingin pergi ke kiri, lalu biarkan dia pergi. Akan selalu ada seseorang yang menjelajahi 2 lorong makam. Direktur Guo, aku akan pergi dengan Dev itu. Pada saat ini, Raiden membuka mulutnya. Raiden ingin mengikuti Dev, untuk menemukan kesempatan untuk menghapus Dev. Dan jika jalur makam kiri mengarah langsung ke makam, Raiden bisa mendapatkan harta itu sesegera mungkin. Adapun bagian makam di sebelah kanan, dengan kehadiran Walton, Raiden tidak takut harta di makam kuno akan diambil oleh keluarga sekte lain. Baiklah, tapi kamu harus hati-hati. Kekuatan Dev ini tidak lebih buruk dari milikmu. Walton mengikuti Raiden dan memperingatkan dengan hati-hati. Jangan khawatir. Selain Raiden, aku punya 2 bawahan keluarga naga yang melindungiku. Jadi Dev bukan lawan. Meskipun Dev baru saja membunuh 2 Wuzong dari gerbang perak, Raiden tidak khawatir. Bagaimanapun, dia sendiri Wuzong peringkat ke-7 juga bisa membunuh 2 Wuzong dari gerbang perak. Terlebih lagi, dia masih memiliki Raiden dan 2 Wuzong klan naga peringkat ke-5 untuk melindunginya. 4 lawan 1. Dev sama sekali bukan lawan. Tuan Naga, bisakah aku ikut denganmu? Kai buru-buru berkata, dia tahu apa yang Raiden akan lakukan dengan Dev. Jadi dia ingin mengikuti Raiden sehingga dia bisa membalas dendam pada Dev. Jika dia membiarkannya melakukannya sendiri, Kai dan 2 Wuzong dari keluarga Suanyuan mungkin bukan lawan Dev. Adegan berdarah Dev memenggal kepala Carrie barusan masih terpatri di benak Kai. Raiden melirik Kai dan sedikit mengangguk. 1 orang lagi berarti 1 penolong lagi. Tentu saja Raiden tidak akan menolak. Adapun harta karun, dia percaya bahwa Kai tidak akan berani bersaing dengan keluarga naganya. Pada saat ini, Dev telah membawa Jonathan dan 2 tuan dari paviliun gunung tanpa bayangan ke lorong makam kiri. Begitu dia memasuki lorong makam, perasaan itu membuat Dev semakin kuat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mati-matian menarik Dev ke dalam. Dev, tunggu aku. Ketika Jackson melihat bahwa Raiden akan memasuki makam bersama Dev, dia segera berteriak dan menyusul Dev. Saudara Dong, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Saya bisa mengatakannya sebelumnya. Saya tidak tahu kemana jalan makam ini akan mengarah. Dan bisakah saya menemukan harta karun? Dev datang ke sini murni dengan perasaan. Dan dia tidak pandai merampok makam. Saya melihat bahwa Raiden telah datang dengan Anda. Saya kira anak itu akan berniat buruk bagi Anda. Jika saya pergi dengan Anda, dia tidak akan berani melakukan apapun untuk Anda dengan mudah. Kata Jackson Dong. Ketika Dev mendengar ini, dia menoleh untuk melihat.
dan menemukan bahwa Raiden memang masuk. Lalu tersenyum pada Jackson dan berkata, "Saudara Dong, terima kasih." "Sama-sama. Aku, Jackson Dong, paling tidak menyukai orang-orang dari aliansi seni bela diri Kyoto ini. Mereka waras dan sopan, tetapi mereka sebenarnya tidak jauh seperti para pembudidaya jahat itu." Jackson berkata dengan marah. Dev tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus meraba-raba ke depan. Dirinya sangat berhati-hati di sepanjang jalan. Bagaimanapun, beberapa jebakan akan mudah dipicu. Raiden, yang mengikuti di belakang, melihat Jackson dan Dev bersama, wajahnya menjadi sangat suram. Orang-orang ini lebih dari cukup untuk berurusan dengan Dev. Tetapi jika Jackson dan dua Wuzong peringkat 7 keluarga Dong ditambahkan, mereka tidak akan mengalahkannya. Sungguh sia-sia. Sial, Jackson kampret ini. Ketika percobaan selesai, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk memberinya pelajaran. Raiden mengertakkan gigi. Tuan muda tertua, sekarang kita tidak dapat mengambil tindakan terhadap Dev dengan mudah. Ada orang lain di sini. Jika orang-orang ini memiliki niat membunuh, saya khawatir kita orang tidak akan bisa menghadapinya. Hayden mengingatkan Raiden. Jika Raiden bersikeras berurusan dengan Dev benar-benar tergoda untuk membunuh. Dan jika Jackson ditambahkan, mereka semua akan mati di sini. Dan tidak ada orang dari keluarga sekte mereka di sekitar. Lalu jebakan dipicu. Siapa yang bisa mengatakan dengan pasti? Omong kosong. Tidak perlu kamu mengingatkanku. Raiden melirik Hayden. Hayden menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Tetapi cahaya dingin melintas di matanya. Di sisi lain, Boyer membawa Walton dan anggota keluarga sekte lainnya dan terus berjalan maju dari makam di sebelah kanan. Karena Boyer ada di depan, semua orang merasa lega. Boyer yang tiba-tiba berjalan di depan berhenti karena merasa ada suasana yang sangat jahat di lorong makam. Dan ada suara mendengung. "Apakah kamu mendengar sesuatu?" Boyer berbalik dan bertanya kepada beberapa murid keluarga Hu. Sepertinya berdengung. "Itu suara lebah beterbangan, kan?" Beberapa anak keluarga Hu berkata. "Tidak. Kembali. Cepat kembali." Ekspresi Hubaki berubah. Dia buru-buru meraung. Dan semua orang dengan cepat mundur. Meskipun Walton dan yang lainnya sangat bingung, mereka semua dengan cepat mundur. Lagi pula, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Teriakan Boyer yang panik pasti dia menemukan sesuatu yang berbahaya. Semua orang dengan cepat mundur. Dan Boyer akhirnya mundur. Ingin menyegel lorong makam. Tetapi sudah terlambat. Dan segera banyak lebah terbang keluar dari lorong makam. Dan seluruh lorong makam penuh dengan mereka. Lebah beracun. Semuanya hati-hati. Boyer mengingatkan orang banyak dengan keras. Ketika mereka mendengar bahwa itu adalah lebah beracun, semua orang menjadi tegang. Dan mereka semua tercengang ketika mereka melihat kegelapan lebah beracun di depan mereka. Sekarang mereka telah masuk ke makam ini. Dan jika mereka mundur lagi, mereka akan keluar dari makam kuno. Sial, ada begitu banyak perangkap di makam kuno. Seseorang berteriak dengan marah. Segera setelah itu, seseorang menembakkan seberkas energi ke arah koloni lebah, menghalangi jalan makam dan mencegah koloni lebah terbang keluar. Energi besar terus menyapu, dan banyak lebah beracun terbunuh oleh energi, tetapi lebih banyak lebah terbang keluar dari belakang. Melihat situasi ini, saya khawatir sebelum semua lebah dimusnahkan, mereka semua akan mati karena kelelahan. Patriark Hu, apa yang harus kita lakukan? Walton menghela nafas, membungkus dirinya, dan kemudian bertanya pada Boyer. Gunakan api. Lebah beracun ini takut api. Metode lain tidak berguna. Boyer berkata kepada Walton, kalau begitu gunakan api untuk menyerang. Cepat dan bakar itu. Walton mendesak Boyer. Boyer tiba-tiba tampak malu Direktur Guo. Meskipun saya memiliki bubuk api, saya tidak memiliki apapun untuk dibakar. Kecuali batu.
Tidak ada cara untuk membakar di makam ini. Setelah mendengar ini, Walton melihat sekeliling. Dan memang tidak ada yang bisa dibakar. Kecuali 2 obor kecil di tangan anak-anak keluarga Hu. Dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dibakar. Patriark, kita bisa melepas baju kita dan langsung membakarnya. Seorang murid keluarga Hu berkata kepada Hu Baqi. Ini layak. Tetapi pakaian untuk beberapa dari kita tidak cukup. Setelah Boyer selesai berbicara, dia menatap Walton. Boyer dan yang lainnya pasti tidak punya cukup pakaian. Jika semua orang melepas baju mereka, tidak akan ada masalah. Tetapi orang-orang ini adalah beberapa pemimpin sekte dan keluarga besar, dan membiarkan mereka menanggalkan pakaian mereka. Boyer tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi dia memandang Walton. Walton melihat lebah beracun yang tak ada habisnya di lorong makam. Dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi dia berteriak pada semua orang, lepaskan baju kalian semua, cepat. Kata-kata Walton membuat semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti. Mengapa mereka harus menanggalkan pakaian mereka ketika bertemu dengan lebah beracun. Bukankah ini untuk membuat lebah berbisa menyengat dirinya sendiri lebih baik? Semuanya. Kita akan menggunakan api untuk menghancurkan lebah beracun ini sekarang. Karena tidak ada bahan yang mudah terbakar di sini. Jadi kita hanya bisa membakar pakaiannya. Boyer buru-buru menjelaskan. Ketika semua orang mendengar alasannya, mereka semua melepas baju mereka pada akhirnya. Segera. Tumpukan pakaian menumpuk di pintu masuk makam. Hu Baqi menaburkan bubuk api. Dan pakaian itu terbakar dengan keras. Kali ini, lebah beracun tidak bisa terbang keluar. Dan lebah beracun terus berusaha melewati api. Tetapi mereka semua mati terbakar sendiri. Boyer mengambil beberapa potong pakaian lagi. Menyalakannya dan melemparkannya ke lorong makam. Dan bubuk di tangannya juga dibuang. Segera setelah itu, satu tangan tiba-tiba mendorong ke depan. Energi agung terpancar dari telapak tangan. Embusan angin menyapu. Dan pakaian yang meledak langsung terbakar lebih hebat dengan energi ini. Lebah beracun jatuh satu demi satu dan mulai terbang mundur. Berusaha menghindari nyala api. Jalan, Boyer berteriak. Dan kemudian bergegas. Setiap kali Anda menjalankan bagian jalan, beberapa pakaian akan dinyalakan dan dibuang, menggunakan api untuk membunuh lebah beracun di bagian makam. Segera, lorong makam dipenuhi dengan mayat lebah beracun, yang lembut ketika diinjak, seolah-olah lapisan salju tebal telah jatuh. Pada saat pakaian dibakar, semua lebah beracun telah musnah. Orang-orang dari sekte besar dan keluarga bangsawan saling memandang dengan malu dan merasa sedikit tidak berdaya. Di makam kuno ini, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka sering tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan mereka. Begitu banyak sekte bela diri yang sangat malu dengan sekelompok lebah beracun. Dev dan yang lainnya di sisi lain tidak tahu seberapa jauh mereka telah berjalan. Tetapi Dev merasa napasnya semakin dekat. Tapi saat Dev terus bergerak maju, aura pembunuhan besar tiba-tiba menyerang. Dev tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tubuhnya jatuh sendiri. Bang! Tubuh Dev terbanting dengan keras ke dinding makam, dan semua tulang di tubuhnya tampak hancur berantakan. Aura pembunuhan yang kuat, wajah Dev penuh dengan keterkejutan. Dia tidak mengerti bagaimana aura pembunuhan yang begitu kuat tiba-tiba muncul di sini. Kakak Chen, ada apa denganmu? Jonathan buru-buru mendukung Dev dan bertanya. Dev, ada apa? Jackson juga bertanya pada Dev. Ketika Raiden, yang mengikuti Dev dan yang lainnya, melihat ini, mereka buru-buru berhenti. Seharusnya ada lingkaran sihir yang dilemparkan di depan. Aku tidak bisa melewatinya. Dev berkata dengan sungguh-sungguh. Jackson melihat ke arah makam, dan tidak menemukan apapun. Itu kosong. Tidak ada. Jackson berjalan ke depan. Saudara Dong, hati-hati. Begitu suara Dev jatuh, tubuh Jackson juga terlempar dengan kekuatan besar. Dev meraih lengan Jackson.
yang memungkinkan Jackson menstabilkan tubuhnya. Melihat mulut Jackson, darah sudah mengalir. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.